Nah, konsep dasar proposisi, premis, dan kesimpulan. Proposisi adalah pernyataan yang bisa bernilai benar atau salah, tetapi tidak keduanya. Nah, contohnya seperti ini. Angka 5 adalah bilangan prima. Ini adalah proposisi karena bisa dinilai benar atau salah. Ya kan? Karena siapapun yang nilai itu relatif kan. Angka 5 itu bilangan prima, iya, tapi kadang-kadang ada orang yang menilainya berbeda gitu kan. Jadi ini relatif, bisa benar atau salah, tergantung orang yang menjudge gitu ya. Nah, analogi sederhananya, anggap itu sebagai suatu kotak, di mana di dalam kotak ini ada sesuatu yang bisa bernilai benar atau salah. Kotak tersebut tidak berisi dua nilai sekaligus, jadi cuma satu doang ya gitu. Jadi ada dua kemungkinan ya, 50-50 gitu. Nah, kalau premis itu adalah proposisi yang digunakan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan. Premis itu biasanya digunakan dalam argumen logika. Nah, contoh dari premis itu seperti ini. Katakanlah ada dua premis atau pernyataan. Premis pertama yaitu semua manusia akan mati, dan ini bernilai benar ya. Premis kedua, Socrates adalah manusia. Maka berdasarkan dua pernyataan atau dua premis yang sudah disebutkan tadi, maka kita dapat menyimpulkan bahwasannya Socrates akan mati berdasarkan premis tersebut ya. Nah, untuk memperjelasnya, bayangkan ada sebuah fakta ya, seperti ini nih teman-teman. Semua manusia memiliki hidung. Nah, kan itu sebuah fakta ya. Maka jika ada pernyataan atau premis seperti ini, semua manusia tidak memiliki hidung. Nah, kira-kira menurut teman-teman, ini jawabannya false atau true nih teman-teman, berdasarkan premis yang telah disebutkan tadi ya. Semua manusia tidak memiliki hidung, artinya false ya, jawabannya salah, dan dia tidak atau melanggar daripada pernyataan sebelumnya. Nah, ngomong-ngomong soal logika itu erat kaitannya sama kemampuan daripada otak kita. Otak kita itu dibagi menjadi dua bagian ya. Mungkin teman-teman juga sering menyebutnya atau sering mendengar soal ini, otak kiri dan otak kanan. Nah, otak kiri itu ternyata cenderung bisa mengingat kejadian yang sifatnya jangka pendek. Sedangkan otak kanan itu ingatan-ingatan jangka panjang. Biasanya kalau teman-teman memiliki memori jangka panjang atau waktu kecil, itu biasanya disimpannya di otak kanan. Tapi kalau kejadian-kejadian yang baru kemarin atau baru 5 menit yang lalu, itu pasti disimpannya di otak kiri. Nah, otak kiri itu mengandung beberapa materi ini, beberapa unsur yang biasanya disimpan di otak kiri. Itu soal bahasa, angka, logika, urutan, hitungan, dan detail. Artinya kalau kita sekarang sedang membahas logika, artinya kita secara tidak langsung sedang melatih otak kiri kita ya teman-teman. Nah, sedangkan di otak kanan itu memiliki beberapa unsur, yaitu kreativitas, konseptual, seni dan musik, gambar dan warna, dimensi, emosi, dan imajinasi. Nah, kira-kira kegiatan apa aja sih yang bisa meningkatkan logika berpikir ya? Biasanya kegiatan-kegiatan ini itu bisa kita lakukan atau bisa dilakukan setiap hari ini teman-teman. Seperti menyelesaikan teka-teki dan puzzle game gitu ya. Terus bermain game strategi, kemudian membaca dan menganalisis, termasuk membuat jadwal kegiatan setiap hari, memecahkan masalah sehari-hari, belajar pemrograman, dan diskusi ya. Sebenarnya banyak sekali kegiatan-kegiatan yang tidak disebutkan tapi bisa menjadi hobi teman-teman untuk meningkatkan kemampuan logika sekaligus kemampuan otak kiri teman-teman. Itulah pembahasan kita pada pertemuan yang pertama di mata kuliah Logika Informatika.
Kita akan membahas lebih dalam terkait logika informatika dan bagaimana cara kita menyimpulkan suatu masalah ya di pertemuan selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.